Ya saya katakan sampai hari ini saya tidak meyakini Peggy itu pelaku. Pertama ya, saya kan bertemu dengan orang-orang yang menjadi saksi bahwa pada malam minggu itu kan mereka bersama Peggy di Bandung, di tempat pekerjaannya kan, di proyeknya Pak Agus kalau nggak salah. Mudah-mudahan saya nggak salah yang punya rumahnya. Kemudian kan Pak Bondol pulang ke Cirebon, diantar sampai jalan. Kemudian jalan kaki kan itu saya sampai rekonstruksi tuh. Pak Bondol turun di sini, turun di tol, kemudian turun ke bawah. Di atasnya di flyovernya katanya ada, Pak Bondol melihat ada peristiwa orang berkumpul, adanya 2 jenazah di flyover. Terus kemudian kan saya lihat di vlog saya bagaimana saya ngobrol dengan Ibnu di antara saksi. Itu kan yang paling polos. Nah, Ibnu itu kan saya tanya hal-hal yang dia pribadi aja dia ceritakan. Misalnya cerita di Bogor, dia kerja di proyek, ngapain kan Ibnu ceritakan. Nah, kan kalau saya sih karena hidupnya kerasa ya, masa sih orang setingkat Ibnu yang begitu polos berani berbohong, yang mengambil resiko hukum loh. Kesaksian palsu kan bisa dipidana. Oke, Kang Deddy, tadi kan tidak meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku sesungguhnya. Kang Deddy selama investigasi menemukan nggak pelaku sesungguhnya siapa, Peggy Setiawan siapa? Nih, saya ngomong hari ini ya, kita ini jangan dulu membuat asumsi yang liar. Siapa pembunuh Vina dan Eki? Jangan dulu itu kalau menurut saya. Mari kita dudukan pada proporsi yang sebenarnya. Walaupun ini sudah menjadi putusan inkrah gitu loh. Tetapi kan tadi ada rangkaian cerita kan, Polda meragukan terhadap 2 DPO. 2 DPO itu sesungguhnya orang yang membawa Vina dan Eki dari belakang SMP 11 ke flyover. Dan itu masuk dalam dakwaan, ada dalam putusan. Artinya 2 pelaku ini sudah diragukan. Kalau 2 pelaku ini diragukan, wajar dong kalau saya mengajak untuk meragukan 8 terdakwa terpidana. Nah, kalau 8 terpidana itu diragukan, mari kita bikin proporsi dulu. Polisi melalui Mabes Polri kan bisa melakukan investigasi, melihat merunut peristiwa dari ditemukan oleh Polsek bahwa dia kecelakaan tunggal sampai hari ini kan bisa dirunut. Dari situ simpulkan dulu 2 hal aja, peristiwa ini pembunuhan atau kecelakaan. Itu dulu. Nah, ketika disimpulkan udah clear hasil investigasi pembunuhan, baru dicari siapa pelaku. Saya hanya meminta berdasarkan penelusuran yang saya lakukan, tentukan dulu ini kasusnya pembunuhan atau kecelakaan. Saya tidak mau menyimpulkan yang mana. Silahkan Mabes Polri yang menentukan. Peristiwa hari ini kan kita ingin membuktikan bahwa 8 terpidana ini bersalah atau tidak bersalah. Itu dulu fokusnya, jadi tidak dulu kemana-mana. Nah, mengenai Pak Rudiana belum bisa ditemui, kita tahu lah Pak Rudiana itu kan polisi. Polisi itu ada etiknya, nggak bisa memberikan pernyataan sembarangan. Kita hargai sikap itu. Tapi menurut Kang Denny sendiri, yang 5 tersangka itu yang keluarga yang sekarang datang itu, dia bersalah atau tidak, Kang? Kalau saya punya rasa, saya kan ngomong rasa subjektif, ya kan? Kalau rasa subjektif saya berdasarkan hasil penelusuran saya dan tadi dari waktu ke waktu saya perlihatkan, ya saya jujur aja meragukan. Masa orang berkumpul pada satu tempat yang sama,
dan secara bersama menyatakan memang mereka berkumpul, kemudian tiba-tiba ada pembunuhan di tempat yang lain mereka terlibat. Berdasarkan hasil apa yang saya lihat, saya dengar dan saya rasakan, tidak mungkin orang melakukan sebuah peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan pada tempat lain sedangkan dia berada di rumahnya anaknya Pak RT berdasarkan keterangan saksi-saksi.